dalam Kabupaten Endrekang. Saya sangat antusias untuk melakukan percakapan pra-observasi sebagai bagian dari tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Dia Haryanto. Mari kita saksikan percakapan pra-observasi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan memulai percakapan pra-observasi. Setelahnya saya akan melakukan pengamatan terhadap proses mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas sebagai langkah awal sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas. Saya berharap percakapan kita hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk persiapan pengamatan saya nantinya. Baik, Bu. Salah satu tujuan dari supervisi adalah untuk mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri Ibu memimpin proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar Ibu merasa lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi murid-murid nanti di dalam kelas. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa yang menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran yang akan Ibu jalankan? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu memastikan pelaksanaan sholat dengan keteraturan dan kedisiplinan yang lebih baik. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap disiplin yang konsisten selama proses pembelajaran. Yang ketiga, mengajarkan dan mendemonstrasikan tata cara dan bacaan sholat yang sesuai dengan ketentuan yang benar. Dan yang keempat yaitu mendemonstrasikan praktik sholat secara langsung dengan memperlihatkan tata cara dan bacaan sholat yang benar kepada para murid. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah untuk memastikan pelaksanaan sholat dengan keteraturan, kemudian menunjukkan sikap disiplin yang konsisten, serta mengajarkan dan mendemonstrasikan tata cara dan bacaan sholat yang benar kepada murid. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai setelah observasi ini? Ya, area pengembangan yang ingin saya fokuskan adalah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Oh iya, baik-baik. Bagus sekali, Bu. Itu berarti fokus pengembangan yang ingin Ibu capai adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada fokus peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini akan membantu memperkuat fondasi pembelajaran Ibu, memungkinkan Ibu untuk menjadi pendidik yang lebih efektif dan terampil. Sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dalam strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau pendekatan yang akan Ibu lakukan nantinya. Ya, baik. Untuk strategi pembelajaran, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, selanjutnya, setelah menerapkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, saya akan memperhatikan penggunaan teknologi, kolaborasi siswa, praktik langsung, dan pemberian umpan balik secara teratur. Ya. Jadi itu berarti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran yang Ibu rencanakan ini menunjukkan pendekatan holistik yang menjanjikan untuk mempromosikan keterlibatan siswa dan pemahaman yang mendalam. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu video pembelajaran. Ya, keren sekali, Bu. Penggunaan video sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Baik, Bu, rencananya kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, hari apa, dan di kelas berapa, serta pukul berapa, Bu? Ya, insya Allah saya besok akan
melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas 2 setelah jam istirahat pertama. Oh iya, baik. Jadi besok saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan observasi. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya, baik Bu. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Pengajar praktik juga akan mendampingi kita dalam percakapan tersebut. Baik Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya. Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persiapan dan strategi yang perlu saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, serta bagaimana melakukan supervisi yang efektif. Saya juga mendapatkan gagasan baru terkait penggunaan media pembelajaran, yaitu berupa video. Semuanya akan sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi pada kegiatan pra-observasi ini. Saya sangat bersemangat untuk bertemu kembali dalam kegiatan observasi. Jadi sampai ketemu besok ya Bu. Baik, kan perbincangan saya hari ini dengan rekan saya Ibu Widya Haryanto terkait pra-observasi. Selanjutnya dilakukan adalah kegiatan observasi di dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siswa kelas 3, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar dengan seksama, semangat semuanya. Siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Ya, anakku sekalian, ibu absen dulu ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua? Iya, Bu. Oke. Ibu mau menyanyi dulu. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat puasa. Kelima naik haji pakai pesawat. Hiu, hiu. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agama. Agamaku, Al-Quran kitabku, Muslim dan Muslimat saudaraku. Hode! Anak-anakku sekalian, apakah masih ada yang ingat pelajaran kita yang lalu? Saya dulu, sholat kewajibanku. Iya, betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati video, sholat, peserta didik mampu memperhatikan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Sekalian, ada yang tahu artinya sholat?
Baik anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan video gerakan-gerakan sholat. Urutan gerakan sholat. Gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, berdiri tegak menghadap. Kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kalau laki-laki begini ya, kalau perempuan di sini. Kemudian gerakan yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada. Di antara pusar Atau dan dada. gerakan Tangan kanan di bersila. atas ya. Selanjutnya gerakan yang keempat adalah rukuk Jadi sambil membaca kalau rukuk bacaan lurus punggungnya ya, lurus punggung tak. Gerakan nomor 5 adalah iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan membaca doa iktidal. Kemudian yang keenam adalah sujud sambil membaca bacaan sujud. Dilanjutkan gerakan nomor 7 yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Kemudian gerakan nomor ke-8 adalah duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal ini dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3. Dilakukan pada rakaat ada tiga, yang ada tasyahud awal jadi rakaat kedua. kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk tasyahud akhir. Nah, perhatikan ini sepertinya ya, bagaimana posisi kaki di tasyahud awal dan posisi kaki di Ini tasyahud dilakukan akhir. pada rakaat yang terakhir. Itu kalau di tasyahud akhir Ya. kan begitu tadi. Setelah duduk tasyahud akhir, sholat diakhiri dengan salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya memalingkan muka ke sebelah kanan, lalu memalingkan muka ke sebelah kiri. Demikian urutan gerakan sholat. Ya, itulah tadi video gerakan-gerakan sholat. Ini perbedaan gerakan Perbedaan sholat antara laki-laki dengan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh laki-laki dengan perempuan. Ada sedikit perbedaan tata cara antara sholat laki-laki dengan perempuan. Berikut ini beberapa perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Pada saat rukuk dan sujud, laki-laki mengangkat siku dan merenggangkannya dari lambung. laki-laki. Perempuan mempersempit sebagian anggota tubuh pada anggota lain, baik ketika rukuk maupun sujud. Kalau laki-laki Suara keras. Laki-laki bersuara keras pada sholat yang bacaannya disunahkan keras atau jahar. Suara perempuan dikenakan volumenya pada saat melakukan sholat di kawasan laki-laki lain, bukan
sholat sendirian atau munfarid atau menjadi imam sedangkan sholatnya jauh dari laki-laki lain, maka sunnah jahar atau bersuara keras pada bacaan tertentu yang disunahkan membaca dengan keras. Adapun bacaan sholat yang disunahkan membaca keras bagi imam dan sholat sendiri adalah rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, isya dan subuh. Saat ada kekeliruan, apabila imam mengalami kesalahan dalam sholat, cara mengingatkan laki-laki adalah dengan membaca tasbih. Saat membaca tasbih dalam rangka mengingatkan imam, makmum harus berniat bahwa bacaan tasbih tersebut dengan dimaksudkan untuk dzikir dan memberitahu imam atau berniat dzikir saja. Apabila bacaan tasbih tadi hanya dimaksudkan untuk memberitahu imam saja, maka sholat makmum yang mengingatkan tersebut menjadi batal. Ya, jadi bagi laki-laki itu kalau imam sholat itu salah dalam sholat, ada keliru, jadi laki-laki itu ucapkan tasbih subhanallah, ya, ucapkan subhanallah. Jadi kalau perempuan silahkan dilanjutkan. Apabila perempuan hendak mengingatkan imamnya yang salah, maka caranya dengan bertepuk tangan. Tata cara bertepuk tangan tidak seperti orang bertepuk tangan pada umumnya. Namun, caranya adalah telapak tangan bagian dalam yang kanan memukul punggung telapak tangan kiri. Apabila bertepuk tangan dengan kedua telapak tangan masing-masing bagian dalam dengan maksud bermain-main walaupun pelan, padahal ia telah mengetahui bahwa tindakan tersebut terlarang, maka batal sholatnya. Aurat laki-laki dalam sholat adalah anggota tubuh antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sahabat muslim hafizhakumullah, demikianlah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi perbedaan gerakan sholat laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan harus tertutup sama di sini, ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok anak sekalian yang mau langsung mempraktikkan gerakan sholat. Siapa yang mau? Bisa berkumpul di sini kelompoknya. Ayo. Dan yang suka menyusun gambar bisa berkumpul di sini. Gerakan sholat. Gambar gerakan sholat. Laki-laki di sini di depan. Ini yang disusun, ya. Ya, sekarang disusun gambarnya. Sekarang disusun gambarnya. Gimana? Jadi Andi Sekira ini akan mempraktekkan gerakan-gerakan sholat. Silakan. Ya, jadi perempuan di sini. Ya. Ya. Tangannya dirapatkan. Dirapatkan. Iya, betul. Kapan? Ya. Beraduk. Tangan kanan di atas.
takbiratul ihram. Kelompok visual akan naik memperlihatkan hasil karyanya. Ya, silakan kelompok visual. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tata cara sholat 5 waktu. Mulai dari niat sholat, takbiratul ihram, membaca bismillah sampai salam. Jadi anak-anak sekalian, untuk menambah semangat belajarnya, mari kita bersama-sama let's drinking dulu ya. Siap? Oke. Ya, jadi anak sekalian, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang gerakan-gerakan sholat. Ya, tadi sudah ada yang langsung mempraktikkan, ada yang menempel urutan-urutan gerakan sholat. Semoga anak semua bisa memahami dan bisa menerapkan dalam sholatnya. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Mungkin ada anak sekalian yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita pada hari ini. Sholat adalah doa. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Gerakan sholat dimulai dari takbir dan diakhiri oleh salam. Jadi, sholat adalah doa. Sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi kita harus selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Bagaimana itu sholat 5 waktu? Sholat subuh, asar, maghrib, isya. Ya, jadi setelah kita mempelajari gerakan-gerakan sholat dengan benar, jadi kita menerapkan, kita mempraktekkan. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya. Bisa pulang. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi dan pembelajaran tadi di dalam kelas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya merasa lega karena kegiatan observasi pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Nah, siswa-siswa pun juga terlihat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, seperti yang terlihat dari hasil asesmen di atas KKN. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu terhadap siswa yang belum memenuhi KKN? Ya,
saya berencana untuk memberikan kegiatan latihan atau tambahan kepada siswa yang belum mencapai KKN agar mereka bisa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ya, luar biasa. Selain itu, bagaimana dengan rencana untuk terus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan kompetensi sosial emosional? Ya, saya akan tetap konsisten dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi baik itu dalam konten, proses maupun produk pembelajaran. Selain itu, saya juga berencana untuk mengkombinasikannya dengan KSE, khususnya dalam melakukan mindfulness menggunakan teknik stop. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira masih ada tambahan, misalnya metode pembelajaran yang ingin dicoba? Ya, saya berencana untuk menambahkan metode pembelajaran dengan bermain peran, permainan, atau game dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Saya percaya bahwa hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Itu adalah rencana yang sangat bagus Bu. Saya yakin dengan konsistensi dan inovasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, hasilnya akan semakin baik. Tetap optimis dan terus berusaha untuk melakukan perbaikan. Jika misalnya Ibu membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Nanti saya dengan senang hati akan membantu. Ya, terima kasih banyak Bu atas dukungan dan bimbingannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi saya dengan rekan saya Ibu Lydia Haryanto. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.